Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pramuka. Selamat siang adik-adik semuanya. Berjumpa kembali dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib. Oke, pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar yaitu mengenai tentang macam-macam emosi. Pada adik-adik semua di rumah, silakan bisa dibuka bukunya bab 5 ya. Ada macam-macam emosi. Mungkin adik-adik semua sudah mengetahui apa itu yang disebut dengan emosi atau barangkali adik-adik semua sudah pernah melakukan yang namanya emosi ya. Sebelum kita mempelajari bab emosi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Ada apa saja tujuannya? Yaitu yang pertama adalah nanti setelah adik-adik belajar diharapkan nanti bisa untuk menjelaskan tentang apa itu emosi ya. Jadi setelah pembelajaran ini nanti harapannya adik-adik semuanya tahu, mengetahui tentang emosi. Kemudian yang nomor dua yaitu nanti dapat menjelaskan penyebab emosi. Apa saja sih yang dapat menyebabkan emosi? Nah, nanti harapannya bisa menjelaskan tentang penyebab emosi. Yang ketiga yaitu nanti dapat mengembangkan nilai-nilai karakter disiplin, bersahabat, mandiri, dan tanggung jawab. Jadi nanti adik-adik semuanya diharapkan nanti akan mempunyai nilai karakter. Yang pertama karakter disiplin, bersahabat, mandiri, dan tentunya adalah bertanggung jawab. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Langsung kita masuk ke materi ya. Emosi ya, di sini ada berbagai macam gambar, contohnya itu ada emosi ya. Mungkin pengertian dari emosi sebagian besar orang menganggap bahwa emosi itu adalah ketika kita marah ya. Padahal yang namanya emosi itu banyak sekali ya. Pengertian daripada emosi. Emosi adalah perasaan mendalam yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi jika kalian punya perasaan yang sangat mendalam, tersimpan di dalam hati kalian, berarti itu bisa disebut sebagai emosi ya. Yang kedua yaitu ada reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Jadi kalau kalian melihat sesuatu, kalian merasa ada reaksi, itu juga nanti dapat dikatakan sebagai emosi ya. Ini ada dua pengertian, silakan nanti kalian bisa mengambil kesimpulan dari dua pengertian ini ya. Yang pertama adalah perasaan yang mendalam, yang kedua reaksi terhadap seorang atau kejadian. Ini bisa disebut sebagai emosi. Kemudian macam-macam emosi ya. Mungkin kalian tadi menganggap emosi itu cuma marah tok, ternyata emosi itu ada berbagai macam. Yang pertama itu seperti gambar di kanan ini ya. Ada marah, ada senyum, ada malu, ada nangis, ada ketawa, dan ada sedih ya. Jadi ada bermacam-macam tentang emosi, bukan hanya emosi tentang kemarahan saja. Yang pertama itu ada emosi marah. Pernahkah adik-adik semua merasa marah? Saya yakin pasti semua sudah pernah merasakan marah. Di sekolah misalkan tersenggol teman dan sebagainya, bisa emosi, marah dan sebagainya. Pengertiannya adalah seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Jadi kalau kita menganggap orang itu mempunyai salah dengan kita, biasanya kita akan mempunyai rasa emosi, yaitu emosi tentang kemarahan atau emosi marah. Yang kedua, emosi sedih, duka, susah, atau pilu ya. Ini juga sering kita alami ya. Kita kadang merasa sedih, kadang kita juga berduka, kadang merasa susah ataupun merasa pilu. Semua orang yang mengalami musibah pasti akan merasa sedih. Coba adik-adik semua sudah pernah mengalami musibah atau belum ya? Misalkan jatuh dari sepeda atau terpleset dan lainnya. Pasti kalau sudah mengalami musibah pasti akan merasa sedih. Inilah yang disebut dengan emosi sedih ya. Karena sedih seseorang bisa menangis,
bisa mengurung diri di dalam kamar dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Jadi nanti efeknya atau dampak dari emosi ini nanti bisa menyebabkan sedih, menangis, mengurung diri, atau bahkan tidak mau bergaul dengan orang lain. Oke ya, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu ada emosi iri ya. Pasti kalian juga sudah pernah merasakan iri. Entah itu terhadap teman kalian, terhadap kakak kalian, atau adik kalian, tetangga kalian, dan lain sebagainya. Pasti sudah pernah merasakan yang namanya iri hati ya. Orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang yang lain, maka yang dibandingkan akan menimbulkan rasa iri ya. Misalkan kalian punya teman akrab, teman kalian dibelikan sepeda baru, kalian oleh orang tua belum dibelikan, pasti rasanya akan merasa iri hati ya. Misalkan adik kalian dibelikan tas baru, kalian belum diberikan, juga biasanya akan merasa iri. Ini adalah suatu emosi ya yang ada di diri kita, rasa iri termasuk juga ke dalam emosi. Kemudian emosi takut. Nah, ini juga sering kita alami ya. Kita sering merasa ketakutan. Karena apa sih kita takut? Ekspresi dari rasa takut dapat berupa lari menjauh dari objek penyebab ketakutan. Misalnya, kalian punya salah dengan teman, pasti kalian akan menjauh dari teman yang pernah kalian sakiti ya. Itu sudah jelas, itu adalah emosi rasa takut. Di sekolah misalkan, kalian pernah melakukan kesalahan pada satu orang pembina di pramuka misalnya. Kalian pasti akan merasa takut jika bertemu pembina tersebut. Rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek penyebab takut. Nah, inilah emosi-emosi yang ada pada diri kita, termasuk juga emosi tentang ketakutan ya. Dan yang terakhir, ini sering atau lagi tren-trennya ini masa-masa pubertas, biasanya di sekolah masa remaja, emosi cinta ya. Emosi cinta itu apa? Contoh dari ekspresi cinta adalah kasih remaja yang menjalin kisah asmara. Jadi biasanya pada tahap ini kita atau kalian adik-adik semua ini akan mulai muncul rasa lawan jenis ya, rasa cinta terhadap lawan jenis. Ini namanya adalah emosi cinta, kisah remaja yang akan menjalin asmara. Oke, itu tadi ada 5 macam-macam emosi. Kemudian setelah kita mengetahui 5 macam-macam emosi, tentunya kita itu bisa untuk mengendalikan diri kita supaya kita tidak terpancing dengan emosi sehingga nanti akan menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan. Lantas, bagaimanakah kita cara mengendalikannya? Ada kiat-kiatnya, yaitu yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Makanya dipikir dahulu sebelum melakukan sesuatu ya. Jadi, usahakan kita melakukan sesuatu itu berdasarkan sesuatu yang logis atau bisa dinalar oleh akal sehat. Makanya jangan gegabah ketika kita melakukan sesuatu. Yang kedua, berpikirlah tentang akibat yang mungkin terjadi. Jadi kalau kamu melakukan ini, akibatnya itu apa? Jadi kalian harus berpikir dulu sebelum bertindak. Intinya seperti itu. Yang ketiga, berusahalah untuk memaafkan orang lain. Nah, ini harus dimiliki oleh setiap jiwa orang pramuka ya. Selalu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita tidak boleh menyimpan rasa dendam, tapi berusahalah untuk memaafkan orang lain. Dengan memaafkan kita nanti akan mempunyai banyak teman, sahabat, dan yang lain-lainnya. Oke ya. Sekian dulu untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian pesan dari kakak, silakan jaga emosional kalian ya. Tetap menjaga kesehatan dengan cara adaptasi kebiasaan yang baru, yaitu